PHK di Indonesia makin menggila. Ribuan pekerja terpaksa kehilangan penghidupan, dan tren ini terus memburuk. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia semakin meningkat memasuki kuartal terakhir, tahun 2024. Hampir 53.000 pekerja di berbagai sektor telah kehilangan pekerjaan mereka antara Januari hingga September, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tekanan besar terhadap dunia usaha dan ketenagakerjaan. Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan angka PHK tertinggi, sementara sektor manufaktur masih mendominasi jumlah pekerja yang terdampak. Industri pengolahan, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menghadapi tantangan besar, baik dari sisi penurunan permintaan ekspor maupun daya beli masyarakat yang semakin melemah. Sektor manufaktur, terutama di industri tekstil dan alas kaki, mengalami perlambatan yang sangat signifikan akibat dari ketidakpastian global yang diwarnai oleh perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta kondisi ekonomi Amerika Serikat yang sedang melemah. Di samping itu, sektor jasa dan pertanian juga tak luput dari dampak buruk situasi ekonomi ini. Semua ini memperparah badai PHK yang terus menghantui tenaga kerja di Indonesia. Jika PHK terus terjadi, perekonomian Indonesia menghadapi risiko besar berupa peningkatan angka pengangguran yang dapat berujung pada menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini tidak hanya memperburuk kondisi perekonomian, tetapi juga berpotensi memicu gejolak sosial. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, pemerintah dan dunia usaha harus segera menemukan solusi untuk mencegah eskalasi masalah dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Penciptaan lapangan kerja baru menjadi tugas utama, namun tidak mudah dilakukan di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu meredam dampak PHK tampaknya belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu kebijakan yang sempat memicu kegaduhan di kalangan pekerja adalah program tabungan perumahan rakyat, TAPERA, yang rencananya akan diberlakukan. Meskipun implementasinya ditunda, kebijakan tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan pengusaha. Kebijakan lain seperti penetapan kadar gula, garam, dan lemak dalam makanan siap saji juga menambah beban pengusaha, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang mendorong banyak perusahaan untuk mengambil langkah PHK sebagai jalan keluar terakhir. Dalam situasi seperti ini, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka belum menerima kompensasi yang seharusnya menjadi hak mereka. Sebagian dari mereka masih memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum, sementara sebagian lainnya masih dalam proses negosiasi dengan pihak perusahaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pekerja, yang tidak hanya harus menghadapi kenyataan kehilangan pekerjaan, tetapi juga ketidakpastian tentang masa depan mereka. Di sisi lain, program jaminan kehilangan pekerjaan, JKP, yang dihadirkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi pekerja yang terkena PHK tampaknya belum berjalan optimal. Meskipun ribuan pekerja telah mengajukan klaim JKP, jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan total korban PHK yang ada. Salah satu alasan rendahnya jumlah klaim adalah kurangnya informasi tentang cara mengakses program tersebut. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi syarat untuk mengklaim JKP. Tantangan lainnya adalah minimnya peluang kerja bagi pekerja yang telah terkena PHK. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berupaya mendorong program pelatihan ulang, reskilling, dan peningkatan keterampilan, upskilling, bagi para pekerja. Namun, sebagian besar pekerja lebih memilih untuk menerima pesangon secara utuh agar dapat membuka usaha kecil atau sekadar bertahan hidup hingga mereka menemukan pekerjaan baru. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, banyak pekerja yang menghadapi dilema antara meningkatkan keterampilan atau sekadar bertahan di tengah ketidakpastian. Di tengah tren PHK yang terus meningkat, upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian melalui kebijakan insentif tampaknya belum mampu meredam gejolak yang ada. Kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, seringkali justru membebani dunia usaha. Tekanan dari sektor-sektor industri yang mengalami perlambatan, ditambah dengan kebijakan yang tidak berpihak pada pengusaha, menyebabkan PHK terus berlanjut tanpa adanya tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Peringatan dari pemerintah tentang potensi hilangnya lebih dari 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 karena peningkatan otomasi hanya memperburuk kekhawatiran.
Dunia usaha dihadapkan pada dilema besar, di mana mereka harus menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan menjaga keberlangsungan usaha, sementara pada saat yang sama menghadapi tekanan dari kebijakan yang kurang mendukung. Ini adalah situasi yang sangat kompleks dan menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menemukan solusi yang dapat mencegah ledakan PHK yang lebih besar di masa depan. Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang tepat untuk meringankan beban dunia usaha, terutama di sektor-sektor yang paling terdampak oleh perlambatan ekonomi global. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memberikan insentif yang lebih spesifik dan terukur, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan tidak menambah beban baru bagi pengusaha. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat koordinasi antar kementerian untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.